Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak usaha sekalian, kita masuk ke pertemuan perdana di pembelajaran IPA di semester ganjil tahun 2020 ini dengan judul objek IPA dan pengamatannya. Baiklah Ustaz, objek itu apa sih? Objek merupakan suatu yang kita amati dan dapat dirasakan oleh indera kita. Nah, jadi objek itu anak Ustaz, ya sesuatu yang kita amati, yang kita lihat, ya, yang kita temui, dan dia itu dapat dirasakan oleh semua panca indera kita. Apa saja panca indera kita? Mata, hidung, telinga, ya, kulit, ya, termasuk lidah kita sebagai indera perasa kita. Jadi Ustaz, objek itu adalah sesuatu yang kita amati dan dapat dirasakan oleh indera kita. Contohnya, ya, ketika kita sudah mengenali sebuah objek, maka kita akan dengan mudah mengenalinya. Seperti teman kita, ya, walaupun dia berganti-ganti pakaian, kita tetap mengenalinya. Nah, itu yang namakan objek, ya. Berikutnya, ada beberapa istilah penting yang mesti kita pahami dalam bab ini. Pertama, ada pengamatan, ya. Kemudian ada pengukuran, besaran, satuan, sistem, internasional, besaran pokok, besaran natural. Nah, ini semua nanti yang menjadi hal yang penting yang harus kita pahami dalam bab ini. Kemudian kita masuk kepada penyelidikan IPA, ya. Jadi setelah kita tahu apa itu objek IPA, maka yang berikutnya yang kita lakukan adalah penyelidikan, ya. Dan inilah yang membuat IPA berkembang sampai hari ini, ya. Adanya penyelidikan. Apa yang diselidiki banyak, ya. Panjang, ya, berat. Nah, contohnya kita pada tugas kita sebelumnya, ya, menyelidiki kawan kita, saudara kita. Apa yang kita selidiki? Tinggi badannya, berat badannya, ya, rambutnya, warnanya apa, hidungnya bagaimana, mancung atau tidak, ya, segala macamnya. Apakah manusia saja yang diselidiki? Tidak, ya, tumbuhan juga, ya, hewan juga, dan alam semesta ini. Jadi alam semesta kita sangat luas, ya, nanti kita bahas, ya. Jadi pendidikan itu penting, ya. Jadi ada metode dalam pembelajaran yang namanya mikir, ya. Jadi mikir itu singkatan dari mencoba, ya, interaksi, komunikasi, dan yang R terakhir itu ada refleksi. Maka kalau antum semua mencoba apa saja, maka ilmu tersebut, ya, akan lama diingat, ya. Apalagi antum lakukan interaksi, ya, dengan kawan-kawan antum, ya, berdiskusi tentang apa yang dicoba tersebut, dan kemudian dikomunikasikan lagi, ya, dipresentasikan misalnya, maka akan semakin lengketlah apa yang diselidiki tersebut, apa yang dipelajari tersebut. Dan terakhir, refleksi, apa yang bisa diambil dari ilmu yang sudah dipelajari, apa yang akan dilakukan setelah itu, apa guna ilmu yang kita lakukan, yang kita dapatkan tersebut. Maka dari itu, penyelidikan itu adalah suatu hal yang penting dalam IPA, dan dengan penyelidikan inilah IPA itu berkembang. Anak usaha sekalian, kalau kita belajar IPA, maka banyak hal yang bisa kita peroleh. Pertama, kita mampu memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita, ya. Objek IPA itu kan banyak, ya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada benda mati, ya. Ada benda mati itu banyak, ada air, ada udara, ada matahari, ada awan, dan semacamnya. Nah, dengan mempelajari itu semua, maka kita akan mudah, ya, dalam beraktivitas sehari-hari. Oh, sekarang cuacanya dingin, apa yang dibutuhkan? Nah, kita butuh, ya, misalnya jaket dan semacamnya, ya. Oh, nampaknya cuaca buruk nih hari ini, ya. Kita buat jas hujan, ya. Karena kita sudah mengamati, ya, kalau kondisi seperti itu, maka ada yang harus kita persiapkan.
Dengan belajar IPA, kita akan menyelesaikan masalah. Misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh, ya. Misalnya kita nanti mendapatkan rumah yang di situ airnya keruh. Bagaimana kita cara membersihkannya? Banyak banyak ya caranya dalam IPA itu untuk menjernihkan air, ya. Bisa kalau yang mahal itu kita buat depot air, ya. Nah, itu pakai sistem ozonisasi dan segala macam. Kalau mau yang tradisional, ya berarti kita pakai alat penyaringan. Ya ada pasir, ada batu, ada ijuk, ya, ada sengnya barangkali, ada batu bata dan segala macamnya. Banyak banyak metodenya. Maka ketika air itu dimasukkan ke dalam lapisan tersebut, maka air itu akan disaring oleh lapisan tersebut, ya. Dan caranya banyak ya, di YouTube tuh banyak. Nah, untuk apa lagi IPA? Ya, IPA itu membuat kita itu berpikir logis, ya, dan sistematis. Ya. Misalnya jika ditanya seperti ini, apa kesimpulannya? Ya, maka orang IPA, ya, orang yang suka IPA itu berpikirnya itu logis, sistematis, ya. Jadi dia itu orangnya lebih realistis. Kemudian apalagi manfaat IPA? Dia meningkatkan kualitas hidup, ya. Misalnya apakah bunga yang ditanam akan tumbuh, ya. Nah, ini pertanyaan IPA, ya. Jadi dalam IPA kita mempelajari, ya, bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Itu salah satu contoh, ya. Jadi IPA mampu meningkatkan kualitas hidup, ya. Kita manusia juga seperti itu. Bagaimana manusia itu bisa sehat? Makanlah makanan yang bergizi, ya. Ikuti pola hidup sehat. Nah, itu dibahas dalam IPA. Demikian, ya, untuk penjelasan bahwa IPA itu merupakan pelajaran yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, ya. Dan bagaimanapun pentingnya ilmu IPA ini dan ilmu-ilmu yang lain, hendaknya itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi objek yang dipelajari IPA itu sangat luas, anak-anak ustaz sekalian. Mulai dari yang terkecil yaitu atom sampai yang paling luas yaitu jagat raya yang isinya terdiri dari 125.000 galaksi, dan salah satu galaksi itu adalah galaksi yang kita tempati yang bernama galaksi Bima Sakti, dan dalam galaksi itu ada matahari, ada 8 planet yang mengitarinya. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini, ya.